Iya, ini kita lanjutkan lagi nih buat Ustadz Syam nih mohon izin Baik, sebelumnya Mas bicara Fadli. masalah tentang kita sudah memanjatkan doa nih tadi mau pas lagi sahur, buka puasa, sepertiga akhir malam ya kan. Terus semua udah kita cobain ternyata doa kita nggak dijabah juga nih. Di bulan Ramadan ini kita harus ngapain lagi nih? Mohon izin Ustadz Syam penjelasannya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Belangkon, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan dan setelah memilih dan tahu bahwa ini adalah waktu-waktu mustajab berdoa. Yang pertama adalah waktu sahur, kemudian di saat kita sedang terik-teriknya, sedang haus-hausnya, sedang lapar-laparnya, itu pun sebenarnya adalah waktu mustajabnya berdoa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang mengerjakan ibadah, kita sedang menjadi ibadullah yang sedang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sedang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mau buka puasa pun sudah berdoa dengan semaksimal mungkin. Tahajud pun bangun, subhanallah. Waktu sahur pun dipergunakan dengan baiknya. Tapi ternyata kok enggak dikabul-kabulkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, uda'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Maka yang perlu kita tanamkan bahwa semua yang kita doakan itu pasti Allah kabulkan. Cuma beda-beda caranya Allah mengabulkannya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustadz Belangkon bahwasanya ada yang cash, ada yang digantikan, ada yang nanti ditunda di hari akhir. Tapi yakin dulu bahwa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada keyakinan dalam hati, maka yang kedua perbaiki niat kita dalam berdoa. Apa niat kita dalam berdoa sebenarnya? Apakah semata-mata hanya untuk mendapatkan apa yang kita minta dari Allah tersebut? Ternyata tujuan seseorang berdoa tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini teman-teman, tidak ada ruginya dalam berdoa. Mau dikabulkan atau Allah gantikan, saya nggak mau mengatakan bahwa tidak dikabulkan karena pasti dikabulkan tapi digantikan. Mau dikabulkan atau Allah gantikan dengan sesuatu yang lain, yakinlah tidak ada ruginya berdoa. Kenapa tidak ada ruginya berdoa? Dikabulkan ataupun digantikan sama-sama ibadah. Berarti kalau kita misalnya minta sama Allah, ya Allah aku pengen lulus SNPTN kalau kata teman-teman sekarang, mau lulus misalnya di kampus favorit saya ya Allah. Tapi ternyata Allah berkata lain. Ya teman-teman jangan kecewa tapi anggaplah tadi doanya itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat kelulusan tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena meyakini dan juga berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara kita berpasrah diri ketika ternyata doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh diri kita. Maka berserah diri itu berasal daripada kata tawakal yang sering kita dengarkan, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu dari kata wakil, mewakilkan ya, mewakilkan. Apa yang kita wakilkan urusan kita. Nih misalnya nih, Syam punya sesuatu yang harus dijaga misalnya. Ada harta yang sangat berharga. Lalu saya harus menitipkan harta tersebut, mewakilkan harta tersebut. Maka saya akan mewakilkannya atau menitipkannya kepada siapa yang paling saya percaya. Semakin kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah dan indah rasa tawakal kita kepadanya. Kenapa? Karena kita sudah yakin ini sesuatu yang aku titip kepada Allah, ini pasti aman gitu ya. Sebagaimana kita percaya kepada manusia, saya nitip kepada si A. Kenapa saya nitip? Karena saya yakin kalau sama dia pasti aman. Tapi kalau sama si B, si C, ini saya belum terlalu yakin. Nah, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saya sesuai dengan prasangka hambaku." Jadi kalau kita berprasangka, ya Allah udah Ramadan lagi, Ramadan tahun lalu aja yang aku minta belum dikasih, ini udah masuk Ramadan lagi, bagaimana aku mau berdoa? Aku rasanya pengen jauh aja dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yakinlah bahwa doa itu dikabulkan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat dan di tempat yang tepat. Hanya Allah yang mengetahui ini yang terbaik untuk kita atau bukan yang terbaik untuk kita. Keinginan kita ketika kita melihat sesuatu dan kita doakan belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Ada orang yang berdoa, ya Allah luluskan aku di jurusan ini. Ternyata Allah tidak luluskan dia. Namun di balik itu semua dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena seandainya dulu lulus di lulusan itu dia mungkin tidak ada di sini sekarang, dia mungkin tidak ada di sana sekarang. Banyak orang-orang
orang yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah atas doa-doa mereka yang belum Allah kabulkan. Mereka bilang begini, terima kasih ya Allah, untung engkau tidak kabulkan doaku yang dulu. Seandainya kau kabulkan mungkin aku tidak seperti ini sekarang. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Syah atas penjelasannya.